Hai guys, halo, yes, Dewi kembali lagi pengen ngebahas wewangian. Dan wewangiannya sudah ada di meja di bawah sini. Gue tidak bisa share tampilan meja gue karena sangat berantakan. Dan sesuai dengan request pada saat unboxing, gue pengen ngobrolin tentang wewangian dari Morris Glam Collection. Di sini gue punya ada 6, oke, ada 6. Semuanya bakalan gue bahas, ya mungkin tidak semua aspek detail, tapi apa sih yang pengen gue obrolin. Buat lo yang penasaran, dilanjut ya. Oke, baiklah. Jadi ini produknya gue beli. Waktu itu sempat beberapa kali gue dikirimin oleh pihak Morris beberapa produk mereka dan akhirnya gue nggak sempet review. Dan tapi karena ini judulnya adalah Glam Edition dan gue pada saat lihat postingannya, penasaran gitu. Dan ini Morris, jadi pasti harganya mursidah tralala gitu ya. Jadi bukan yang higher end, tapi it's glam. Kayak wangi glam yang kayak apa yang disuguhkan oleh Morris, itu gue penasaran. Mereka mengeluarkan 6 varian. Ada yang namanya Midnight Love, tampilannya itu seperti ini, oke? Ini dia autofokusnya mulai main-main lagi sama gue. Ini yang Midnight Love, oke? Terus habis itu gue punya yang Pure Romantic. Jadi desainnya itu kayak pakai marble atau marmer gitu ya. Ininya tuh desain marmer dengan aneka rupa warna yang estetik sekali. Terus habis itu ada So Pretty yang ungu seperti ini. Waktu unboxing udah gue share juga. Terus habis itu ada Famous yang base-nya warna putih dan gold gitu, marmernya, marble-nya kayak gini. Oke, dan yang berikutnya yang kelima itu ada Gorgeous. Ini semua botol kaca, botol beling, oke. Dia tidak pakai kerdus-kerdusan, dia langsung geluntungan seperti ini, oke. Tapi waktu datang tuh bubble wrapnya tebal sekali. Tapi yang terakhir ini yang Luxury Star ini rembes. Oke, ini rembes. Jadi mungkin ya gue nggak tahu nanti kalau rembes, gue sih nggak gimana banget ya, sudah lah ya. Terus bagian belakangnya juga menyesuaikan. Jadi masing-masing kayak Midnight Love warnanya hitam, terus yang si So Pretty warnanya pink, terus ya So Pretty Pure Romantic warnanya pink, yang So Pretty warnanya purple, terus yang Famous itu warnanya putih, sementara yang Gorgeous warnanya biru. Tuh dia well thought itu, dipikirin itu gitu. Dan ini depannya ada teksturnya ya, tulisan Morrisnya tuh agak, kalau kita pegang tuh ada teksturnya. Terus yang ini yang Luxury Star warnanya gold gitu. Ini adalah konsentrenya Eau de Parfum 100 ml, and then ini gue nggak tahu dia limited release atau tidak, dan akankah dia expand dengan wangi-wangi yang lain. Yang jelas ini judulnya Glam Edition. Dan gue ngerti banget kenapa dibilang nuansanya itu kinda glam, walaupun beberapa ada yang freshy, tapi freshy-nya itu somehow intense gitu loh. Jadi lebih berkesan glam dibandingin yang cuman sekedar freshy body mist yang numpang lewat gitu ya. Ayo kita bahas harganya. Tadinya 67 ribuan, 67 hampir 70 ribu, tapi di official store-nya itu dia diskon jadi di bawah 50 ribu, jadi 35.500, tapi tergantung di mana lo belinya. Nanti mungkin linknya bisa gue share di description box, oke? Ayo kita bahas satu persatu. Ini dia sprayernya yang Midnight Love, warnanya gold. I think semuanya gold dan tutupnya standar basic banget. BTW botolnya agak mengingatkan gue dengan salah satu botol yang sudah pernah ada dengan finishing yang berbeda. Oke, itu adalah botol dari Gucci. Kita coba spray aja di sini. Oke. Beberapa dari Glam Collection ini blendingannya setelah opening justru pas ada yang di openingnya itu agak harsh, agak alkoholnya itu berasa. Ada yang setelah lewat opening justru agak berasa kasar gitu. Untuk yang Midnight Love ini wanginya berasa kayak It's Midnight. Agak bernuansa kayak Black Opium dengan ada sentuhan coffee, vanilla, and ada sentuhan spicy. Dan juga ya mengingatkan gue sedikit dengan Black Opium, dan juga mengingatkan gue dengan brand lokal Matre
for him karena ada sentuhan almondnya yang ngebuat itu tuh kayak ada nati tapi agak sharp, agak tajam gitu natinya. Ini salah satu yang gue suka juga. Staying powernya lumayan baik, walaupun jangan berharap kayak yang staying banget, tapi di kulit kita tuh masih ada lingers wanginya bahkan setelah lewat dari 6 jam gitu ya. Oke. Ini catatan dari gue kayak gitu. Notesnya mungkin bisa gue share nanti, or I don't know, kayaknya gue nggak pengen bahas notes per notes karena bakalan lama. Oke, yang di hidung gue yang ke capture banget itu wangi yang berkesan warm, sedikit ke arah gourmand tapi nggak yang gourmand banget ya, arah-arah kayak Tom Ford Black Orchid, terus habis itu Black Opium dari YSL yang arah-arahnya ke sana. Jadi kalau emang lu suka nuansa yang seperti itu, mungkin lu masuk dengan yang kayak gini dengan sentuhan yang sedikit lebih menyegarkan aja. Jadi glamnya tuh bukan glam yang kondangan banget gitu. Tapi lagi ini wanginya cocok. Oke, yang berikutnya Pure Romantic. Pure Romantic yang belakangnya pink. Ini semuanya sudah ada halalnya, sudah ada BPOM-nya, expired date, lalalalanya ya. Penjelasannya itu udah perfect gitu ya. And then ini yang Pure Romantic, kita spray lagi buat ngingetin gue juga wanginya kayak apa. Oke, ini dibuka dengan wangi sweet fruity yang gemes banget. Wangi fruitynya itu, catatan gue nih, gue sambil lihat catatan sedikit, ada catatan. Oke. Buah yang juicy, jadi kayak pear yang manis. Pearnya tuh bukan yang cuman sekedar air doang, tapi airnya tuh yang juicy and sweet. Manis banget. Terus habis itu ketemu dengan pink petal floral, tapi di sini pink petal floralnya gue tuh cukup suka. Jadi pertemuan antara si buah-buahan yang manis, yang pear, bukan melulu lychee, bukan melulu peach yang thick banget yang berasa manis gitu, tapi ini manisnya cukup menyegarkan dan ketemu dengan pink petal floral dan berkesannya agak dewy, agak basah gitu, kayak wangi-wangi basah. Dan ini Pure Romantic, walaupun gue biasanya nggak begitu suka nuansa yang pink petal floral karena berkesan terlalu girly feminine, tapi ini somehow berkesan menyegarkannya tuh cukup bisa gue terima gitu. Jadi ini range umurnya justru lebih luas, bisa dipakai ABG, maksudnya teenager sampai umur yang cukup mature pun masih bisa pakai, asalkan lo suka yang berkesan sedikit lebih spring sun gitu, spring sun. Oke, kalau yang Midnight Love udah jelas-jelas ini buat malam ya. Berkesannya tuh kayak lebih warm yang kayak gitu-gitu deh. Oke, next So Pretty. So Pretty ini yang base-nya warna marble-nya purple atau ungu lilac gitu ya. Ayo kita spray. Sprayernya sedikit agak nyangkut-nyangkut yang ini. Jadi pas di openingnya wanginya ini somehow wanginya sesuai dengan nuansanya, agak kayak purpley gitu loh, kayak buah-buah berry yang base-nya warna purple. Di openingnya tuh kayak wangi berry tapi nggak terlalu tebel. Justru ini tuh lingers di udaranya tuh enak banget si So Pretty. Terus dia nuansanya tuh walaupun udah parfum, dia tuh nggak terlalu berat. Walaupun glam gitu ya, image itu glam tapi nggak terlalu gelap. Jadi ini tuh masih cocok untuk dipakai daily sepanjang hari. Pakai malam pun masih berkesan menyegarkan dengan sentuhan kemewahan kombinasi antara white florals sama kayaknya ini ada rose-nya gitu. Ada rosy-nya sedikit, tapi rose-nya tuh rose yang segar, bukan rose yang seduktif, bukan rose yang bold rose, mawar merah yang cenderung hitam, no. Tapi ini rose yang menyegarkan ketemu dengan white florals. Jadi lingers di udaranya itu kalau buat gue dibilang glam, buat gue ini cenderung lebih ke elegan gitu loh. Wanginya tuh ke wangi-wangi elegan yang nggak vavavum, nggak berisik, nggak heboh gitu. Yang Midnight Love masih berkesan lebih glamorous dibandingin si So Pretty. Sementara So Pretty dan Pure Romantic ini kayak satu keluarga gitu, kayak saudaraan masih bisa. Sementara yang ini pink, yang ini purple, dengan nuansa yang lebih santuy gitu dibandingin glam, lebih ke elegan. Dia itu di endingnya kayak ada sentuhan aromatic woody yang sedikit lebih sharp, yang sedikit lebih agak gue bilang mengganggu sih, nggak sampai mengganggu banget, tapi kayak wah ini woody-nya agak tajam ya gitu, agak piercing gitu.
tapi me like. Ya, berikutnya itu yang ini jusnya tuh agak lebih gelap somehow, atau ya I don't know, kayaknya dia mirip-mirip warna jusnya dengan yang Midnight Love yang pertama, walaupun ini justru yang putih marble-nya. Nah, si Famous, ayo kita coba lagi Famous sprayer-nya. Oke. Ini si Famous ini somehow wanginya cukup familiar di gue, dengan sentuhan yang berkesan nuansa musky, soapy, clean, dan di sini dia kayaknya pakai notes melon somehow, jadi kayak berkesan manis, ada sentuhan melonnya, tapi buat gue ada kesan kayak ke arah timun justru. Kalau melonnya pun bukan melon yang manis banget, tapi melon yang menyegarkan. Jadi melonnya tuh melon yang seger gitu, yang banyak airnya, yang nggak terlalu manis banget. Ini di openingnya kalau di spray di kulit, yang ini yang paling, kalau langsung gitu ya, kalau langsung habis spray langsung cium, itu ini yang paling nyegrak di hidung gue untuk di openingnya. Tapi after openingnya lewat, justru si Famous ini, namanya gue lupa mulu ya, Famous ini tuh justru yang yang paling berkesan simple. Jadi glam yang lebih simple. Somehow glamnya itu bukan yang wah kelihatan glamorous banget, tapi kayak orang yang pakai simple chic dress, dengan pas kita lihat somehow ada sentuhan glamorousnya, somehow berkesan nggak murahan gitu. But ini wanginya kalau dicium di hidung lekat-lekat memang ada sesuatu yang kurang nyaman di hidung gue, tapi kalau enggak, weave-nya tuh enak banget. Weave yang berkesan clean and fresh-nya tuh dapet. Berikutnya itu ada yang biru ini gorgeous. Si gorgeous, gue suka kata-kata gorgeous somehow. Oke, kita spray lagi. I remember this one. Ini justru yang waktu awal gue sangka wanginya itu, ini kok wanginya kayak cantaloupe ya, kayak melon. Ternyata ini wanginya cenderung ke arah semangka gitu, yang watery, manis gitu, yang juicy. Di openingnya gue gak mengcapture nuansa aquatic, walaupun ini berkesan memang lebih basah gitu ya, tapi bukan aquatic yang wangi-wangi minyak wangi yang base-nya itu kayak marine accord gitu, no. Penuh dengan buah-buahan yang menyegarkan, dibalance dengan wangi-wangi bebungaan yang kembali ke arah spring scent, dengan glamnya itu bukan glam yang bold buat gue, ini glam yang freshy. Jadi kayak ini masih sekeluarga banget, deket banget sama si kebalik ya gue. So pretty, pure romantic and gorgeous gitu. Jadi kayak tergantung lu sukanya nuansa wangi yang seperti apa. Ini lebih ke seger-segeran sih yang tiga ini nih, yang warna pink, purple, and blue. Oke? Nah, yang terakhir, ini nih buat gue nih satu keluarganya dengan yang tiga ini. Oke? Yang hitam si Midnight Love, terus Famous, and Luxury Star. Ini kayak satu keluarganya itu lebih dekat ke sini temenannya gitu ya, karena dia lebih berkesan yang elegannya tuh arahnya lebih ke glam beneran gitu, bukan cuma sekedar elegan, tapi bener-bener yang buat kayak event-event yang tematiknya itu glam gitu ya. Si Luxury Star ini wanginya dibuka dengan wangi citrusy yang manis, jeruk yang manis, jerukan yang manis, ketemu dengan wangi vanilla, langsung vanilanya tuh berasa. Terus kayak ada kalau lu buka minuman yang fizzy, yang bersoda gitu, kayak ada sparklingnya, dan itu gue cukup suka. Jadi kayak kalau lo minum minuman yang base-nya itu jeruk, tapi bukan cuma jus jeruk, tapi dia ada sparklingnya gitu, ada sodanya, yang base-nya tuh soda dan nuansanya lebih warm. Bukan jeruk yang seger yang berasa kayak musim panas pengen gue glek gitu, tapi ini nuansanya jeruknya itu jeruk manis gitu loh. Jadi ini buat gue tuh enak banget sih. Ini di endingnya justru somehow si Luxury Star ini justru di endingnya yang buat gue agak ada wangi yang berkesan mengganggu. Jadi di openingnya tuh begitu gue cium tuh langsung ada alkoholnya, tapi nggak sampai mengganggu banget. Sementara
di endingnya justru yang agak terganggu wangi yang gue suka itu dengan adanya mungkin fixatif, mungkin chemicals lainnya yang ngebuat gue tuh aduh gue suka padahal wanginya gitu. So buat gue dari dari keenam yang gue punya dari Glam Collection, nggak ada yang fail, bener-bener fail gitu ya. Dan ini tuh berkesan koleksi yang mungkin banyak diperuntukkan untuk perempuan yang udah tahu style itu ke arah glam, cuman glamnya ke arah mana-mananya. Sementara kayak yang ada juga yang mereka ngeluarin yang lifestyle itu tuh kayak yang buat kantoran, yang buat daily life, kita kesibukan hari-hari gitu ya. Itu koleksinya si Morris ini menurut gue cukup menarik. Jadi dia sudah membagi koleksinya tuh dengan jelas arahnya mau kemana. Terus walaupun kayak tadi masih bisa gue bagi 3 gitu ya, untuk si yang 3 ini jadi dalam satu keluarga yang lebih kecil karena arahnya lebih ke spring yang bright gitu, jadi lebih ke elegan daripada unsur glamnya. Jadi kayak kalau lo ke pesta pun walaupun dia glamorous tapi nuansa baju yang dia pakai adalah lebih ke pastel color. Sementara untuk yang 3 lagi itu yang Midnight Love Famous, Midnight Love Famous and Luxury Star, ini yang lebih ke arah hitam, putih, merah, yang warna-warna autumn and autumn, fall and winter gitu ya, yang lebih ke yang suka warna-warna gelap, yang lebih nuansanya berkesan gothic, glamorous, itu masuknya ke arah sini gitu. Terus staying powernya kayak gue bilang rata-rata oke sih, di hidung gue nggak ada yang tiba-tiba ngilang blast gitu aja. Yang paling menarik buat gue adalah Luxury Star. Ini yang paling menarik, wanginya, scent profile, dan staying powernya. Terus habis itu kalau dari yang bernuansa freshnya, freshnya ini si Gorgeous ini, yang menurut gue somehow agak mengingatkan gue dengan parfum yang dari Etre, Libre d'Esprit, yang juga mengusung tema watermelon gitu ya. Ini agak mengingatkan gue ke arah sana dan I love. Terus habis itu gue juga somehow suka si Pure Romantic, karena wangi pink petal floralsnya itu somehow nggak terlalu berkesan. Banyak banget yang bikin wangi kayak gini yang somehow agak cheapy gitu ya, agak murahan gitu. Kalau ini nggak murahan dan blendingannya sangat-sangat smooth. So gue cukup suka si Pure Romantic. Jadi 3, kalau emang gue harus pilih 3, itu adalah yang 3 ini. Oke. Tapi kembali ke selera, ada juga mungkin yang suka yang Midnight Love nggak ada yang fail sih buat gue. Atau si famous yang ya gitu deh. Pokoknya nggak ada yang fail gimana banget. Dan untuk harga 30.000 lo udah bisa wangi, dan let's say di kulit lo staying powernya cuma 4 jam. Well, lo bisa respray karena ini 100 ml untuk 35 ribuan sekian. Oke. I think that's all yang bisa gue sampein untuk Morris. Is it a flop? Enggak. Ibaratnya tuh is it a no? No. This is a yes for me. It's a nice one. Gitu. It's a nice one untuk mass production. Oke. I think that's all. Thank you so much buat yang udah request gue untuk ngebahas Morris. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi baik untuk dari segi scentnya. Kalau staying power kembali lagi, keawetan dan intensitas wangi tergantung kulit lo dan dimana lo berada gitu ya. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Jangan lupa di subscribe. Dan kalau bersedia, leave your comments, that will be nice. Dan kalau emang lo mau nyawer, boleh ada saweran kayak di bawah, bisa lo sawer buat gue, oke? Oke, that's all, bye.